By the way, Indri, saya senang banget ketemu dengan kamu hari ini dan kehadiran kamu hari ini. Gimana keseharian kamu hari ini? Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, Kak. Oke, gimana kabar kamu hari ini? Kurang baik sih, Kak. Kalau boleh tahu, kenapa Indri merasa tidak baik? Entahlah, Kak. Saya masih merasa bingung, cemas, takut, kayak bercampur gitu lah semuanya, Kak. Oke. Gini, saya paham apa yang Indri rasain. Akan tetapi, mungkin kita bisa bicarain bersama tentang perasaan-perasaan yang mengganggu kamu itu supaya Indri juga bisa lebih rileks. Bagaimana kira-kira? Saya pikir bisa sih, Kak. Tapi saya takut kalau saya cerita saya ini nanti bakal kesebar kemana-mana gitu. Begini, wajar aja kalau Indri ini berpikir seperti itu ya kalau ceritanya kesebar. Akan tetapi di proses konseling ini ada yang namanya di sini asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Indri sampaikan hari ini itu sifatnya rahasia, yang berarti hanya saya dan Indri saja yang tahu. Jadi di sini Indri bisa bebas bercerita, terbuka kepada saya untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran Indri saat ini. Selanjutnya di proses konseling kali ini pun ada semacam perjanjian. Nah, perjanjiannya ini seperti durasi proses konselingnya, yang dimana proses konseling ini berjalan sekitar kurang lebih itu 15 menit. Jadi jika mungkin lebih dari waktu itu, kita bisa buat perjanjian tentang pertemuan untuk selanjutnya. Sekaligus kita akan berdiskusi nih tentang tujuan-tujuan apa yang akan dicapai dari proses konseling ini. Oke, Kak, saya mengerti. Oke, kalau begitu saya ingin mendengar nih tentang perasaan-perasaan yang kamu rasakan itu seperti apa. Ya, itu perasaan-perasaan yang mengganggu kamu itu seperti apa kira-kira, boleh diberitahukan? Gini, Kak, aku tuh takut kalau udah berurusan naik turun tangga. Dan hari ini aku merasa cemas karena berurusan dengan tangga lagi. Jadi apa yang membuat Indri takut dengan tangga? Boleh Indri ceritakan? Oh, jadi aku tuh pernah jatuh dari tangga. Oh, jadi Indri pernah jatuh dari tangga. Saya paham gimana perasaan kamu. Mungkin Indri bersedia untuk menceritakan lebih lanjut tentang insiden tersebut? Pada saat itu aku lagi di rumah sakit dan niatnya mau turun ke lantai bawah. Terus? Pas turun aku buru-buru karena waktu itu adikku kan dirawat tuh, Kak, dan aku lari mau panggil suster untuk memperbaiki infusnya, dan aku turun ke bawah. Lalu? Pas lagi buru-buru tadi, aku kira tangganya tuh sudah habis dan aku mau bersiap lah untuk berjalan seperti biasanya. Lalu bagaimana? Ternyata ada 3 anak tangga lagi, jadi aku terpleset dan jatuh ke bawah. Karena kan tadi aku kira anak tangganya sudah habis, Kak, dan kaki aku kesleo. Itu sakit banget. Untung di situ ada suster
yang menolong aku. Semenjak itu aku merasa was-was lah kalau mau naik tangga lagi. Oke Indri, saya paham gimana yang kamu rasain, perasaan kamu saat itu ya. Terus saya juga bisa bayangin ya betapa mengerikannya, menyakitkannya insiden yang kamu alami itu. Gak heran juga kalau sampai sekarang Indri masih takut kalau berurusan dengan naik turun tangga. Iya kak, makasih udah ngerti perasaan saya. Jadi untuk saat ini, apakah perasaan itu semakin menjadi-jadi? Untuk beberapa kali terakhir ini masih biasa aja, karena aku coba untuk selalu hati-hati dalam naik maupun turun tangga. Namun hari ini perasaan itu muncul lagi kan. Oh baik. Kenapa hari ini tuh perasaannya itu muncul lagi? Jadi gini kak, tadi aku tuh terlambat untuk masuk kelas kebetulan kelasnya itu di lantai 3. Jadi aku terburu-buru gitu kak. Terus karena aku udah panik karena telat kan, jadi buru-buru naik tangga. Terus? Aku tersandung di tangga terakhir dan jatuh deh. Orang-orang langsung ngeliatin aku. Terus itu aku malu banget. Ditambah kaki juga sakit. Tadi kamu tersandung dari tangga. Jadi untuk sekarang kakimu nggak apa-apa kan? Kalau untuk sekarang udah mendingan sih kak. Oke Indri, kalau memang ada kenapa-kenapa, tolong langsung segera ditangani ya. Saya khawatir kalau keadaan kamu semakin parah. Baik kak, terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi kan kamu ini was-was kalau naik tangga gitu ya, atau berurusan dengan naik turun tangga lah. Bagaimana kalau berurusan dengan eskalator? Apakah perasaan cemas itu separah seperti kamu berurusan dengan naik turun tangga? Kalau untuk eskalator, saya tidak secemas itu kak. Beda dengan naik turun tangga yang biasa. Oke, terima kasih Indri atas ceritanya. Tidak mudah menceritakan pengalaman traumatis kepada seseorang. Yang penting di sini adalah kamu sudah berani dalam mengambil bantuan, yaitu berupa proses konseling ini. Saya akan selalu ada untuk menanggapi masalah Indri dan kita bisa bersama-sama untuk menjalani proses ini. Baik kak, terima kasih. Sekarang saya ingin kita mulai merancang rencana untuk mengatasi trauma ini. Apa yang ingin Indri capai melalui konseling ini kira-kira? Saya ingin bisa mengatasi rasa takut saya, agar saya bisa menjalani hidup ini ya dengan lebih baik lagi. Saya juga bisa berdamai dengan masa lalu saya. Itu merupakan tujuan yang bagus loh. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kalau kita mulai dengan membuat daftar hal-hal kecil yang dapat Indri lakukan untuk merasa lebih aman dan nyaman. Bagaimana? Oke, ini saya berikan kertas, kita buat dulu daftar-daftarnya ya. Mungkin saya bisa mulai dengan coba naik tangga yang lebih pendek dulu kak, atau meminta bantuan orang lain saat naik tangga. Wah, itu ide yang bagus. Kita bisa mengembangkan daftar ini bersama-sama. Selain itu, kita juga bisa mencoba teknik relaksasi untuk membantu kamu mengelola kecemasan. Ingat, kita akan berjalan pelan-pelan, jadi kita nggak perlu terburu-buru. Yang penting adalah di sini Indri itu bisa merasa nyaman dan aman sepanjang Indri untuk bisa
lebih berdamai lah kalau ada urusan untuk naik turun tangga. Baik Kak, saya sudah merasa sedikit lebih baik sekarang. Baik Indri, saya rasa waktu untuk sesi konseling hari ini sudah selesai dan sudah sesuai ya dengan durasi pertemuan yang kita sudah janjikan di awal. Untuk saat ini kita akan mengakhiri sesi konseling dan kita bisa membuat perjanjian pertemuan selanjutnya di lain hari. Sehingga Indri di sini nanti bisa nih memberikan tentang perkembangan yang Indri alami atau mungkin masalah-masalah baru yang datang kepada diri sendiri. Nah, jadi saya harap di sesi pertemuan itu di hari Sabtu di minggu selanjutnya, kira-kira bagaimana? Apakah Indri setuju? Oh, saya rasa saya tidak bisa Kak di hari Sabtu. Oke, saya senang mendengar respon kamu. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita berada di kondisi yang baik ya. Oke Kak. Kalau begitu sekian untuk hari ini. Semoga kegiatan perkuliahan Indri berjalan dengan lancar dan hari-hari yang dijalankan juga baik ya. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi Indri di sesi konseling ini ya. Baik Kak, terima kasih kembali. Kalau begitu selamat beraktivitas kembali ya Indri. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama.